rekan-rekan semua, semangat pagi. Pagi semangat. Oke, masih ada yang belum. Gini. Jadi kalau kita bilang semangat pagi, dijawab dengan pagi semangat gitu ya. Coba. Mungkin kita nggak bisa kelihatan, tidak bisa mendengar dari suaranya, tapi kita bisa melihat dari gesturnya gitu ya. Pagi semangat. Coba ya kita lihat gesturnya akan seperti apa. Hino, salah kan? Semangat pagi semangat. Luar biasa aja. Oke, seru ya. Jangan lupa rekan-rekan semua, dimulai dari pagi hari tadi kita sudah tersenyum, hari ini pun kita tetap tersenyum agar imun tubuh kita meningkat dan juga kita tidak gampang terkena penyakit. Seperti itu ya. Dan di sesi kali ini kita akan lanjutkan. Jadi kalau tadi kita cerita tentang gambaran besarnya digital itu seperti apa, nah kita akan masuk ke bagian yang lebih kecilnya lagi. Kita akan masuk ke ke bagian sosial medianya akan seperti apa gitu ya. Dan kita sudah kedatangan di sini, kita sudah mengundang salah satu orang yang memang spesialis di bidangnya di sosial media, lebih next lagi adalah di Instagram seperti itu ya. Oke, coba saya mau cek dulu ya. Saya mau cek dulu suara beliau sudah masuk atau belum. Pak Niko, silakan boleh cek suaranya terlebih dahulu. Oke. Mas Niko aja ya. Supaya kita lebih akrab, saya manggilnya Mas saja ya, supaya lebih akrab. Coba Mas Niko, suaranya. Yes, halo Mas. Keren nih, suaranya masuk ya. Oke, Ya, nah. Oke, Mas Niko, nanti Mas Niko akan memperkenalkan dirinya. Saya akan sedikit ya. introduce terlebih dahulu ya, materinya akan seperti apa, agar rekan-rekan semua jauh lebih gampang, mudah menerimanya gitu ya. Di kali ini kita akan membahas mengenai Instagram, oke ya. Tolong bantu saya, rekan-rekan semua. Silakan boleh klik tombol resen. Siapa rekan-rekan di sini yang terbiasa menggunakan Instagram sehari-hari? Coba dong klik tombol resen supaya kita bisa tahu. Karena di materi kali ini kita akan mengoptimalisasi Instagram. Rasanya agak sedikit susah kalau misalkan rekan-rekan semua tidak terbiasa dengan Instagram. Maka dari itu saya mau cek nih siapa saja yang terbiasa menggunakan Instagram. Ya minimal sehari sekali pernah buka lah. Coba. Coba dong siapa saja yang terbiasa menggunakannya. Yo, klik tombol raise hand. Oke ya, nanti Mas Niko bisa lihat sendiri di sini siapa saja yang sudah terbiasa dan mungkin ada beberapa rekan kita yang biasa menggunakan sosial media yang lainnya, misalnya menggunakan Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Bahkan mungkin masih ada rekan-rekan kita juga di sini yang masih menggunakan Friendster, kan kita nggak tahu gitu kan. Oke. Wow, ternyata sudah cukup banyak ya. Hampir semuanya di sini sudah menggunakan Instagram. Coba saya lihat dulu ya. Saya sedikit kepo juga nih, penasaran siapa saja yang menggunakan Instagram. Wow, ada lagi? Coba dong, tolong bantu saya, rekan-rekan semua. Oke, banyak ya. Tolong bantu saya dengan klik tombol resen supaya kita bisa tahu siapa saja yang terbiasa menggunakan Instagram. Gitu pertanyaannya. Oke, nah sambil rekan-rekan semua silakan klik tombol present. Sedikit saya ingin memperkenalkan materinya akan seperti apa nantinya. Nah, jadi di Instagram sendiri kurang lebih sama seperti platform sosial media yang lainnya. Dia selain bisa mengaktualisasi diri kita, tapi di sisi lain dia juga bisa menjual. Oke, bisa menjual produk kita, yaitu bisa menjual produk Hino, karena yang kita jual adalah Hino, kurang lebih seperti itu ya. Dan cara menjualnya di Instagram ini unik loh, rekan-rekan semua. Unik kenapa? Karena kita bisa melakukan hard selling, kita juga bisa melakukan soft selling di dalamnya. Contohnya hard selling, misalkan gini ya, follow Instagram saya @abitya_pratama. Itu namanya hard selling. Tapi ada juga yang soft sellingnya, oke? Soft sellingnya gimana? Misalkan, rekan-rekan semua tidak usah follow Instagram saya jika memang isinya tidak terlalu menarik di sana. Nah, itu kan salah satu contohnya. Nah, nanti Mas Niko ini akan cerita kepada kita bagaimana caranya kita membuat konten, bagaimana caranya kita bisa menggrowth, bisa meningkatkan Instagram kita agar bisa lebih menjual lagi. Oke, karena maka dari itu tadi di awal-awal saya bilang silakan persiapkan Instagramnya, oke, karena kita akan benar-benar mengoptimalisasi Instagram agar bisa menjual. Jadi bukan hanya mengaktualisasi diri kita saja, oke, tapi pun bisa menjual. Gimana caranya? Nah, nanti kita akan sharingkan di beberapa sesi waktu ke depan, gitu ya. Dan ngomong-ngomong,
Saya kenal Mas Niko ini di Instagram. Beliau adalah salah satu orang yang aktif sekali di sana. Beliau banyak bercerita mengenai bagaimana kita bisa menggrowth Instagram kita, oke, meningkatkan followernya, terus kemudian juga meningkatkan interaksinya, bahkan sampai tahap di mana kita bisa menjual produk-produk kita di sana. Nah, caranya gimana? Mas Niko sudah siapkan materinya. Dan ngomong-ngomong, Mas Niko ini banyak cerita juga. Selain daripada di kesempatan kali ini, beliau banyak cerita-cerita juga di yang lainnya gitu ya, membuat publik, kemudian membuat kelas khusus terkait mengenai Instagram. Oke ya, langsung saja kalau begitu kita akan undang Mas Niko untuk memberikan sharing sesinya kepada kita semua, akan memberikan materinya kepada kita semua. Mas Niko silakan, boleh cek Yes. lagi soundnya. Nah, Oke. Thank silakan you, Mas Mas Abid. Niko. Boleh dong, kasih Oke. aplaus dong. Aplaus dulu dong. Aplaus yang paling meriah untuk Mas Niko. Silakan. Oke, terima kasih Mas Abid dan selamat pagi menjelang siang buat teman-teman semua. Saya panggilnya teman-teman ya. Saya lebih suka punya banyak teman. Jadi saya panggilnya teman-teman semua dan mungkin kita akan langsung masuk aja karena mungkin materi saya hari ini cukup padat, teman-teman. Jadi saya akan lebih banyak kasih insight ke teman-teman gitu ya terkait dengan apa yang akan kita pelajarin hari ini. Jadi teman-teman, kemarin waktu saya diskusi dengan teman-teman di Hino gitu ya, akhirnya kita sepakatin untuk fokus pada personal branding. Jadi gimana caranya memanfaatkan Instagram, mengoptimalkan Instagram untuk namanya personal branding. Karena menurut saya Instagram sebagai sebuah media sosial itu tentu berbeda sama materi kayak dari Mas Angga tadi yang lebih ke direct search intent namanya teman. Kalau di digital marketing itu namanya adalah intent based teman-teman. Artinya saat orang cari sesuatu di mungkin di marketplace atau cari di Google gitu ya, orang mencari sesuatu dia udah siap-siap untuk beli sesuatu. Tetapi untuk memilih ke siapanya biasanya butuh personal branding. Itu kenapa sebenarnya saya akan melengkapin aja sih dari sisi Instagram teman-teman, lebih ke personal brandingnya. Nah, agenda kita hari ini sebetulnya cukup padat teman-teman. Kita akan sedikit membahas dulu sedikit tentang potensi Instagram di Indonesia seperti apa, kemudian strategi apa yang bisa teman-teman gunakan, kemudian memahami fitur Instagram dan fungsinya gitu ya, karena ini penting buat teman-teman pakai. Kemudian cara menentukan konten Instagram yang optimal tentunya, kemudian juga mulai dari idenya gitu ya. Kemudian saya akan kasih beberapa contoh teman-teman bisa mencari ide-ide. Biasanya itu paling susah adalah mencari ide kalau bermain di Instagram biasanya. Kemudian kita cara mengoptimasi kontennya. Jadi sudah buat kontennya, cari idenya, buat kontennya, kemudian mengoptimasinya seperti apa juga akan kita pelajarin. Kemudian memahami anatomi Instagram bio, ini juga penting buat meningkatkan citra gitu ya. Kemudian terakhir kita akan juga bicara tentang yang namanya Instagram Followers Loop atau biasa disebut sebagai IFL dan troubleshooting-nya teman-teman. Jadi bicara tentang KPI dan kawan-kawan. Nah, karena cukup padat teman-teman, jadi saya langsung masuk aja ke topiknya. Jadi kalau kita bicara tentang Instagram di Indonesia, sebetulnya kalau kita perhatikan per Februari 2020 ya, jadi masih tahun ini teman-teman, Instagram itu penggunanya ada 62 juta orang di Indonesia saja dengan komposisi wanita lebih dominan. Tetapi waktu di bulan April teman-teman 2020 pengguna Instagram itu meningkat jadi 65 juta orang, di mana tetap masih dominasinya adalah wanita gitu ya, dan ada pertumbuhan sekitar 3,3 juta orang, dan di bulan Agustus teman-teman, jadi sekitar 4 bulan ya setelah bulan April itu ada peningkatan yang cukup signifikan di angka 11.400.000 orang di pengguna Instagram di Indonesia. Artinya kalau kita bayangkan sebetulnya teman-teman seberapa besar sebetulnya 77 juta orang itu, kalau kita bisa dapatin katakan trust atau kepercayaan dari orang, katakan kalau kita bicara tentang personal branding gitu ya, 1% dari 77 juta itu setara dengan 770.000 orang teman-teman. Artinya itu angka yang besar sekali, even kecil sekalipun 0,1% pun masih 77.000 orang, even 0,1% masih 7.700 orang, atau bahkan kalau kita cuma bisa dapat koneksi, dapat prospek mungkin teman-teman bisa dapetin 0,001%, itu pun masih dapat angka 770 orang. Ini yang boleh saya bilang adalah Instagram itu besar sekali, sayang banget kalau kita nggak manfaatkan itu untuk jualan juga tentunya, karena ya marketnya besar banget gitu ya. Jadi itu terkait dengan Instagram. Tapi pertanyaan berikutnya adalah apa sih sebetulnya metode yang paling baik gitu ya untuk mengembangkan Instagram atau untuk jualan di Instagram? Dari apa yang saya pribadi lakukan sekitar
hampir 6 tahun di dunia digital marketing gitu ya, apa yang baru saya sadari adalah ternyata yang paling penting di Instagram atau media sosial manapun sebenarnya yang penting adalah personal branding, teman-teman. Kenapa personal branding? Karena kalau kita bicara tentang datanya, teman-teman, jadi data dari Huffington Post, ternyata dengan personal branding, teman-teman bisa mengkonversi tingkat penjualan dengan membangun personal branding di media sosial itu 7 kali lipat lebih tinggi, teman-teman, dibandingkan mereka yang tidak aktif di media sosial. Itu kenapa penting untuk muncul atau hadir di media sosial, salah satu Instagram. Dan yang menarik lagi adalah 92% orang itu percaya atas rekomendasi seseorang, teman-teman. Itu juga kenapa kalau kita atau mungkin kita punya pengalaman gitu ya, ada teman kita yang merekomendasikan sesuatu, kita tertarik. Sama halnya nanti saat orang mungkin butuh truk atau bis gitu ya, dan mereka kenal kita sebagai salah satu sales gitu ya misalnya, atau konsultan, teman-teman, itu teman-teman bisa jadi orang yang diingat sama mereka. Oke, dan hal yang perlu teman-teman sadari juga, sayangnya yang teman-teman sepaketnya gitu ya, personal branding itu harus sering muncul, teman-teman. Nah, menurut dari data, untuk bisa diingat orang, teman-teman, kita minimal muncul 5-7 kali. Saat kita bisa sering muncul ke orang, itu juga di mana orang bisa ingat kita. Nah, semakin kita mudah diingat orang, semakin mudah juga orang saat satu kali dia butuh produk tertentu, dia bisa ingat kita. Dia mengkorelasi, teman-teman. Itulah personal branding. Jadi kalau buat saya pribadi, saat kita membangun personal branding, teman-teman, itu sama dengan kita membangun konversi namanya. Jadi membuat orang itu gimana caranya bisa lebih mudah percaya sama kita untuk beli produk kita nantinya. Oke. Nah, berikutnya kalau kita bicara tentang strateginya di Instagram, teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan, di Instagram itu ada komponen 2 seperti ini. Ini kita udah masuk ke bagian feature di Instagram, di mana Instagram itu kan di satu akun Instagram kita akan dikelilingi namanya post. Jadi feed post namanya, teman-teman. Feed post adalah postingan yang biasa kita posting di Instagram, itu fungsi utamanya adalah untuk menjangkau orang baru, teman-teman. Itu tugas dari feed post. Kalau postingan yang lain yang biasa kita kenal sebagai story post, fokusnya pada mengajak orang atau orang yang udah follow kita untuk berinteraksi lagi dengan kita. Jadi itu tugas story post. Jadi kalau misalnya kita pengen akun kita bertumbuh, dilihat lebih banyak orang, maka teman-teman harus rajin posting yang namanya feed post. Sedangkan kalau kita pengen ngejar gitu ya, ngejar orang-orang yang udah follow sama kita, maka kita kejarnya di story post, bukan di feed postnya. Jadi itu 2 metode yang teman-teman harus pahamin baik-baik gitu ya. Karena masing-masing feature ini punya keunggulan masing-masing dan tugasnya masing-masing. Oke, terlepas dari fitur lain seperti bio, kemudian bio link yang nanti saya akan jelaskan secara detail juga di belakang. Kemudian highlight yang teman-teman bisa buat dalam bentuk konten story dijadikan permanen, teman-teman. Nanti saya akan juga bahas di belakang. Dan juga ada fitur namanya direct message di mana teman-teman bisa kayak ya PM orang gitu ya. Jadi kayak ngechat orang di Instagram. Jadi ini basic feature-nya, tetapi highlight utamanya adalah teman-teman harus sadar bahwa yang namanya feed post itu fungsinya untuk menjangkau orang baru, teman-teman. Dan story post fungsinya lebih ke mengajak orang yang udah follow kita untuk berinteraksi lagi. Oke, nanti strateginya juga saya akan jelaskan lebih detail di belakang. Dan untuk bermain Instagram, teman-teman, sebisa mungkin kita menggunakan akun yang namanya akun profesional. Karena akun profesional itu kita bisa dapetin data gitu ya, berupa insight, teman-teman. Caranya insight yang ada di tombol tengah gitu ya, kalau kita lihat di bagian profil, itu ada insight. Nah, insight ini nanti kita bisa lihat data berapa banyak jangkauan postingan kita, berapa banyak interaksi yang kita dapat, berapa banyak pertumbuhan followers, dan lain-lain. Intinya ini yang teman-teman bisa dapatkan. Nah, caranya teman-teman simple banget, teman-teman tinggal klik setting yang ada di pojok kanan atas Instagram. Kemudian teman-teman akan muncul setting seperti ini, teman-teman pilih bagian account, kemudian teman-teman pilih switch to profesional. Jadi pindah ke akun profesional. Kemudian teman-teman tinggal ikutin aja panduannya, selesai, semudah itu. Kemudian itu udah jadi akun profesional namanya. Nah, akun profesional sekali lagi teman-teman bisa dapatin data. Nah, data ini yang nanti akan kita pelajarin sama-sama untuk bisa mengembangkan akun Instagram kita. Oke? Nah, saya balik sedikit tentang konten tadi yang saya bilang, bahwa tujuan kita di Instagram adalah agar kita dilihat banyak orang, produk kita dilihat banyak orang. Jadi, seberapa penting sebetulnya sebuah konten di Instagram, teman-teman?
Jadi konten Instagram ada beberapa contoh gitu ya. Salah satu postingan yang saya posting itu bisa menjangkau 973.000 orang, teman-teman, dan bisa meningkatkan follow sampai 4.000 dari satu postingan saja. Di postingan yang lain, teman-teman, bisa menjangkau 360.000 orang dan follow-nya bisa bertambah 3.300. Di postingan yang lain lagi menjangkau 1,2 juta orang, follow-nya mencapai 2.900. Artinya kalau kita bayangkan nih, dari 3 postingan ini aja bisa dapetin total 10.000 followers. Artinya di Indonesia teman-teman seorang person gitu ya, seorang personal saat dia bisa memiliki followers yang besar, tentu tingkat kepercayaannya akan tinggi terutama kalau diikutin dengan interaksi yang bagus. Tapi teman-teman sayangnya di Instagram sendiri tidak semuanya terjadi demikian. Kebanyakan dari kita fokus juga gimana caranya agar postingan kita dilihat banyak orang. Nah, kadangkala postingan yang jangkauannya bisa besar sekali, itu belum tentu teman-teman bisa relevan ke audiens tertentu. Makanya kita harus perhatikan. Nah, ini contoh studi kasusnya di mana ada postingan ini menjangkau 555.000 orang, tapi follow-nya cuma 459. Jadi bukan berarti nggak bagus, teman-teman, bagus ada yang follow. Cuma kalau kita bandingkan dengan postingan-postingan yang sebelumnya, tentu yang ini performanya lebih sedikit ya dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Nah, postingan ini juga sama, 175.000 orang, follow-nya cuma 143. Artinya, teman-teman, kita harus paham bahwa kita harus membuat konten yang relevan. Nah, nanti saya akan juga memberikan ide ke teman-teman beberapa konten yang relevan tentunya ke bisnis teman-teman, ke produk teman-teman. Tetapi ini dari studi kasus yang saya miliki. Jadi postingan saya itu ada 2 macam. Ada satu konten postingan edukatif, teman-teman. Kemudian ada satu konten yang sifatnya motivasi, gitu ya. Nah, konten edukasi itu mendapatkan like sekitar 18.000 like. Konten motivasi, teman-teman, mendapatkan 25.000 like. Nah, sekilas kita lihat, tentu bagus konten yang motivasi dong, karena like-nya jauh lebih banyak, gitu ya. Tapi kalau kita lihat data di belakangnya, nah cara lihat data tuh ada teman-teman, lihat ada view insight yang ada di pojok kiri bawah di bawah postingan, itu adalah fitur yang muncul saat tadi akunnya udah jadi akun profesional, teman-teman. Nah, jadi data di belakang itu kalau teman-teman klik nanti akan muncul data seperti ini, teman-teman. Nah, data inilah yang memunculkan berapa sih jumlah follow, berapa sih yang jumlah jangkauan postingan kita tersebut. Jadi postingan yang edukasi, teman-teman, ternyata 9 kali lipat lebih tinggi untuk mengembangkan akun kita, mendapatkan followers dibandingkan konten motivasi. Nah, kalau kita sadar juga, dari sini kita udah dapat gambaran teman-teman, bahwa postingan itu nggak harus banyak like, kemudian dia pasti mengembangkan akun. Jawabannya nggak. Karena ada juga tuh postingan yang like-nya banyak, tapi yang follow dikit teman-teman. Dan fokus kita tentu untuk mengembangkan akun, mengembangkan personal branding, sehingga orang kenal kita bahwa kita bisa membantu mereka kalau mereka butuh solusi untuk truck dan bis, misalnya seperti itu. Maka teman-teman akan jauh lebih besar untuk lebih mudah dipercaya orang, teman-teman. Jadi tingkat closing-nya tinggi. Jadi saya sempat lihat di part bagian follow up, teman-teman bisa lebih tinggi gitu ya, tingkat closing rate-nya dari sisi follow up, karena orang lebih mudah percaya kan, karena kita benar-benar real gitu ya. Nah, kalau kita udah paham juga teman-teman bahwa sumber traffic di Instagram itu dari konten feed gitu ya, maka pertanyaan berikutnya juga yang muncul adalah konten apa terus dong, apa yang harus kita buat gitu ya. Jadi teman-teman harus bertanya dulu kira-kira informasi apa yang sekiranya orang butuhkan, teman-teman. Karena teman-teman, kalau misalnya kita pengen spesifik bermain di sisi truck misalnya gitu ya, maka teman-teman bisa mulai membuat informasi apa yang bisa jadi bermanfaat buat mereka. Artinya saat ini bermanfaat buat mereka, mereka bisa belajar sesuatu dari kita, biasanya kita manusia itu merasa bahwa ya karena kita belajar dari seseorang, kita merasa bahwa ya orang ini jauh lebih pintar dari kita, betul ya? Secara tidak langsung, teman-teman. Ya karena kita nggak tahu, kita belajar dari dia. Setelah kita belajar dia, maka kita akan merasa bahwa orang ini tuh jago banget gitu ya, di dunia tracking, misalnya gitu. Maka kalau saya butuh truck, saya akan tanya ke dia. Simple banget teman-teman. Itulah cara relasi manusia dengan manusia bekerja kan. Jadi saat teman-teman paham atau mau membagikan kira-kira apa yang bisa bermanfaat buat mereka, ya teman-teman bisa buat itu dalam bentuk konten di Instagram. Contohnya seperti apa? Misal teman-teman, apa saja hal yang penting untuk mereka ketahuin saat mereka mungkin mau beli truk misalnya.
Atau misalnya gimana cara perawatan truk yang benar? Mungkin teman-teman bisa sharing itu. Atau gimana kenapa pemilihan spare part truk itu penting misalnya. Kemudian bagaimana truk dibuat, mungkin tentang sejarahnya, teman-teman. Atau cara memilih truk yang tepat buat bisnis. Jadi kan tentu banyak pebisnis yang mungkin tidak paham, tapi gimana cara memilih yang benar misalnya. Atau tips untuk pemudi truk. Jadi mungkin teman-teman bisa sharing kalau misalnya pebisnis baru beli truk gitu ya, kira-kira SOP apa yang sebaiknya diberikan kepada si sopir misalnya seperti itu. Kemudian hal penting apa yang wajib diketahui untuk seorang pengemudi truk misalnya. Kemudian dokumen apa aja yang diperlukan untuk kepemilikan truk misalnya seperti itu. Atau masalah umum apa yang ada pada sebuah truk dan solusinya seperti apa. Cara kerja mesin, cara menjaga agar truk tetap bersih misalnya gitu ya. Atau mungkin tips untuk mencegah namanya hemorrhoids yang sering terjadi pada pengemudi truk. Mungkin ini juga salah satu hal yang teman-teman bisa pertimbangkan. Nah, pertanyaan dari mana saya tahu ini? Jawabannya adalah dari tools teman-teman yang namanya Answer the Public. Kalau teman-teman mungkin bingung, teman-teman bisa ke Answer the Public, teman-teman. Mungkin saya akan kasih lihat ke teman-teman, gitu ya. Walaupun di sini memang kontennya bahasa Inggris, teman-teman, tapi saya akan kasih lihat ke teman-teman, gitu ya. Jadi adalah website namanya Answer the Public. Nah, Answer the Public ini memang bahasa Inggris, teman-teman. Di sini teman-teman bisa pilih negara Indonesia ya. Indonesia, kemudian teman-teman bisa masukin kayak tadi itu, misalnya truk. Teman-teman tinggal masukkan dan teman-teman cari, maka dia akan memberikan data-data atau pertanyaan-pertanyaan apa sih yang terkait dengan truk, teman-teman. Oke, nah seperti ini. Tinggal klik data, teman-teman bisa lihat bahwa, nah ini banyak pertanyaannya. Apakah truk bisa pakai CBD, minyak CBD gitu ya, walaupun saya nggak tahu itu apa gitu ya. Apakah pengemudi truk bisa membawa senjata misalnya gitu. Nah, ini juga sesuatu yang aneh-aneh gitu ya. Apakah berapa harganya, kemudian bagaimana cara AC di truk bekerja dan lain-lain. Jadi banyak pertanyaan teman-teman bisa lihat gitu ya. Nah, siapa yang menemukan truk pertama kali misalnya, itu adalah sesuatu yang mungkin bisa menarik perhatian orang dan orang bisa memang mungkin orang, teman-teman ingat bahwa di Instagram, karena itu media sosial, orang tidak selalu melulu mencari sesuatu yang spesifik tentang problem dari tracking, teman-teman. Kadang masalah sepele seperti kayak siapa yang menemukan truk, itu kan jadi sesuatu yang menarik karena itu bagian dari entertaining, teman-teman. Bagian menghibur, dan itu yang dibutuhkan di Instagram. Karena ya itu yang seru buat orang diskusikan, gitu ya. Kemudian ya banyak hal sebetulnya. Teman-teman bisa search banyak hal di sini, gitu ya. Tentang comparison dan lain-lain. Teman-teman bisa lihat intinya banyak banget ide-ide konten yang bisa teman-teman dapatkan dari Answer the Public. Karena ini tools yang sangat keren menurut saya. Free, tidak ada, nggak perlu keluar biaya apapun, tapi bisa ngasih insight yang luar biasa sekali, teman-teman. Nah, itu terkait dengan Answer the Public, teman-teman. Kalau sudah kita buat Answer the Public, teman-teman, baru kita akan melakukan namanya content planning, teman-teman. Content planning adalah saat kita mulai menentukan kira-kira apa nih yang mau kita buat. Jadi tools yang saya pakai biasanya adalah Trello, teman-teman. Trello.com, teman-teman bisa pakai free, sekali lagi nggak bayar. Nah, biasanya yang saya buat adalah satu, mencari ide konten. Jadi saya biasanya tidak kerja itu di Instagram, saya nggak kerja setiap hari kerja gitu, nggak, teman-teman. Saya biasanya justru kerjanya di malam hari atau di hari Minggu saat saya nggak ngapa-ngapain gitu ya. Jadi saya biasanya malah cari konten, buat konten itu di saat saya aktivitas di luar aktivitas bisnis. Jadi yang menambahkan effort kerja di sisi lain, teman-teman. Jadi saya biasanya akan cari ide banyak setelah dari Answer the Public, tadi teman-teman masukin semuanya. Kemudian nanti teman-teman bisa membuat satu kolom yang disetujuin. Jadi kalau teman-teman nanti udah sortir gitu ya, idenya udah banyak, kemudian teman-teman perhatikan, oh ini boleh, oh ini oke nih, ini kayaknya seru nih buat kita bahas. Nanti teman-teman akan pindahkan, kemudian baru teman-teman pindahkan lagi ke konten yang selesai. Kalau misalnya teman-teman mau juga menambahkan satu lagi, jadi sebenarnya cuma perlu 3 yang utama. Kalau teman-teman mau buat satu lagi kolom, itu adalah ide yang ditolak, itu boleh juga. Nah, secara teknis seperti apa, teman-teman? Mungkin saya akan demoin ke teman-teman gitu ya, biar dapat gambarannya. Jadi teman-teman bisa pakai Trello.com seperti ini. Tinggal daftar, sekali lagi free. Tampilan pertama itu nanti bakalan seperti ini, teman-teman. Ini kosong ya.
Ini kosong. Nah, kosong benar-benar kosong seperti ini, teman-teman. Teman-teman lakukan adalah at list namanya. Teman-teman masukkan di sini ide misalnya gitu ya. Kemudian teman-teman klik misalnya di sini to do, list to do. Misalnya to do itu ada akan kita kerjakan. Misalnya gini ya, konten yang oke atau diterima ya. Diterima, kemudian di sini boleh ditolak kalau teman-teman mau tambahin, atau biasanya sudah di-post, misalnya gitu. Nah, yang penting sebenarnya cuma 3 ini, teman-teman. Kemudian baru kita mulai masukkan namanya cart, teman-teman. Cart ini apa tadi? Misalnya, apa saja hal yang penting untuk membeli truk, misalnya. Kemudian masukkan lagi tips perawatan truk, kemudian pemilihan spare part yang baik misalnya, cara menjaga kebersihan truk yang tepat misalnya gitu. Nah, kayak gini teman-teman kumpulin semuanya, satu udah banyak, teman-teman, oh ini misalnya bagus saya mau bahas, teman-teman tinggal drag keterima, kemudian yang ini udah oke, teman-teman nanti bisa ngatur, ini kira-kira jadwalnya kapan nih kita mau posting. Oh, kayaknya ini bagusnya besok tanggal 18, kita save teman-teman. Maka ada muncul nih tanggal 18 September. Yang di sini teman-teman bisa ganti lagi, misalnya tanggal 19 deh yang ini. Nah, teman-teman bisa mengatur schedulingnya di sini, teman-teman. Kalau sudah teman-teman kerjakan, baru teman-teman pindah ke sudah di-post. Jadi seperti ini cara kerja yang saya lakukan, teman-teman. Nah, ini juga sama saat teman-teman mungkin bekerja dalam tim, teman-teman bisa invite mereka, kerja tim gitu ya, tinggal masukkan email mereka, nanti mereka bisa juga melihat satu halaman Trello ini bareng-bareng teman-teman. Jadi ada yang bisa ngumpulin tugas ide bareng gitu ya, ada yang bagiannya kerjain konten, ada bagian yang ngepost, bisa jadi seperti itu. Poin adalah ini untuk yang melakukan namanya kolaborasi content planning teman-teman dengan Trello. Jadi biasanya ya format ini yang saya pakai teman-teman. Untuk buat konten, jadi saya nggak pernah membuat konten itu yang bingung nih, kira-kira enaknya bahas apa ya gitu ya, karena itu kan mikirin kayak gitu setiap hari itu buang-buang waktu teman-teman, itu kenapa teman-teman harus cari banyak ide gitu ya, misalnya saya lagi makan siang ketemu, kayaknya bahas ini seru nih, saya akan masukkan di bank ide ini terus gitu teman-teman. Ini ada aplikasi HP juga yang free, teman-teman bisa pakai gitu ya. Dan ya kurang lebih ini melakukan content planning teman-teman, sesimpel ini, nggak ada apa namanya, itu yang saya lakukan biar kita nggak bingung gitu ya kalau kita buat konten teman-teman. Oke, ini terkait dengan Trello tadi. Nah, berikutnya adalah kalau kita udah buat campaign di Trello, teman-teman udah manajemen idenya, kemudian teman-teman udah siapin mana yang bakalan dibuat, mana yang tidak, kemudian baru kita menentukan teman-teman. Kalau kita dapat idenya, gimana cara menyampaikannya? Karena kita perlu menyesuaikan jenis konten yang akan kita buat dan akan kita posting, teman-teman. Di Instagram ada 4 jenis macam, teman-teman. Pertama adalah single image, jadi satu gambar. Kemudian yang kedua adalah carousel yang isinya minimal 2 gambar, jadi yang bisa digeser-geser ya di Instagram. Kemudian ada yang namanya video atau IGTV. Kalau video itu ya konten video yang di bawah 1 menit durasinya. Kalau IGTV teman-teman itu konten yang konten dalam bentuk video yang di atas 1 menit. Jadi maksimum setahu saya sampai 60 menit teman-teman di Instagram. Tapi paling bagus sebetulnya kalau video itu di angka 1 menit sampai 3 menit teman-teman di Instagram. Jadi jangan terlalu banyak karena jarang orang nonton banyak hal di apa namanya di Instagram. Jadi ya cuma 1 menit sampai 3 menit maksimum. Oke. Nah, kalau teman-teman nanti terus gimana cara menentukannya gitu ya. Sebelum saya masuk, saya akan share dulu ke teman-teman bahwa ada komponen utama di Instagram itu berbeda kayak kalau kita perhatikan di Facebook, teman-teman. Itu kebalik dari Instagram. Kalau Instagram itu visualnya di atas, jadi gambar dulu gitu ya, baru muncul caption, teman-teman. Sedangkan di Facebook itu kebalikan, caption dulu baru visual, teman-teman. Jadi ada kebiasaan yang berbeda, ada peranan yang penting berbeda, teman-teman. Kalau di Instagram, visual penting, teman-teman. Gambar penting karena 80% tingkat keberhasilan sebuah konten di Instagram itu dari gambarnya dulu, teman-teman. Baru orang baca caption. Karena sekali lagi, teman-teman, tanpa visual yang menarik perhatian, biasanya konten teman-teman di Instagram akan jarang dilihat orang. Jadi ya tujuan kita kan agar postingan kita dilihat banyak orang, orang mau nge-share gitu ya, dan
Gimana caranya orang mau nge-share kalau dia nggak baca atau dia nggak lihat postingan kita, gitu ya. Itu kenapa visual penting. Di Facebook kebalikannya, teman-teman. Teman-teman harus belajar banyak tentang gimana caranya membuat caption yang menarik. Biasanya itu 1 atau 2 kalimat pertama yang harus bisa menarik perhatian orang, atau biasanya dikenal sebagai clickbait, teman-teman. Itu di Facebook. Jadi di Instagram nggak perlu, teman-teman nggak perlu belajar banyak tentang copywriting yang gimana ya, yang harus bisa ekstrim gitu ya. Karena dari visual sebetulnya Instagram itu adalah platform visual, teman-teman, di mana ya dominannya sekali lagi di visual, bukan di caption. Nah, terkait dengan visual ini, teman-teman, aturan mainnya adalah kita harus belajar tentang namanya attention span. Jadi rata-rata tingkat perhatian seseorang atau manusia, teman-teman. Ini penelitian dari Microsoft ya, tahun 2015, di mana rata-rata perhatian manusia di tahun 2000 itu 13 detik, teman-teman. Jadi untuk bisa tertarik dengan sesuatu, itu orang bisa bertahan baca sesuatu sampai 13 detik, gitu ya. Nah, turun teman-teman di tahun 2013 menjadi 8 detik manusia. Oke, padahal rata-rata perhatian ikan mas itu 9 detik, teman-teman. Jadi manusia itu sebetulnya jauh lebih cepat bosan daripada ikan mas liatin sesuatu. Jadi ya terlepas dari apapun itu, kabar yang lebih luar biasa lagi ternyata, teman-teman, media online itu jauh lebih ekstrim. Hanya punya waktu sekitar 3-5 detik saja. Jadi kebayang, poinnya adalah kalau teman-teman tidak bisa membuat visual yang menarik dalam waktu 3 detik pertama, biasanya kita nggak akan dilihat orang, teman-teman. Itu aturan mainnya. Nah, kalau kita udah paham aturan mainnya, teman-teman, jadi kalau kita nanti buat konten, teman-teman lihat desain gitu ya, postingan, kira-kira 3 detik pertama apa yang teman-teman dapatkan dari sebuah gambar atau sebuah namanya postingan, teman-teman. Itu yang penting di Instagram. Kalau teman-teman pintar bermain 3 detik ini gitu ya, biasanya akan bagus banget performa postingan Instagram kita. Nah, yang paling bagus adalah 3 detik pertama itu bermain dengan sesuatu yang sifatnya lebih ke menarik perhatian orang atau membuat orang penasaran, teman-teman. Itu di Instagram yang saya udah pernah coba. Untuk market Indonesia, membuat orang penasaran dalam waktu 3 detik pertama, itu yang paling bagus. Misalnya, tahu nggak kamu kalau misalnya dokumen truck itu penting banget gitu ya, atau misalnya coba baca, teman-teman lihat clickbait di media-media berita itu juga rata-rata bermain dengan rule 3 detik, teman-teman. Jadi teman-teman bisa banyak baca berita gitu ya, teman-teman modeling aja dijadiin jadi judul atau visual gambar di konten kita, itu sangat bagus banget gitu ya untuk menarik perhatian orang. Kemudian baru kita sampaikan apa yang ingin kita sampaikan, teman-teman, baik dari caption maupun di visualnya. Oke. Nah, kemudian kita baru menentukan yang namanya konten modelnya, teman-teman. Konten modeling di Instagram, ini part dari optimasi sudah. Optimasi yang pertama adalah menentukan modelnya, teman-teman. Tadi kita udah paham bahwa ada 4 jenis konten yang bisa teman-teman pakai di Instagram. Nah, contohnya adalah kalau kita bicara tentang di hashtag track, teman-teman, di Instagram, teman-teman bisa perhatikan bahwa banyak sekali dominan yang muncul adalah video, teman-teman. Maka teman-teman harus membuat banyak konten video. Walaupun di sini saya nggak tahu mungkin truk yang dimaksud adalah banyak adegan-adegan truk yang viral tentunya gitu ya. Teman-teman bukan arah ke sana tentunya, maksud saya teman-teman bisa membuat konten video dalam bentuk edukasi seperti itu. Nah, berbeda kalau kita bicara di hashtag otomotif Indonesia, teman-teman. Yang video juga masih muncul, tetapi teman-teman bisa lihat bahwa ada single image atau gambar yang muncul di sana. Jadi satu foto itu oke gitu ya. Di beberapa kasus juga ada konten carousel yang muncul, teman-teman. Konten carousel adalah konten yang bentuknya itu orang bisa geser-geser ya detail fotonya. Kemudian ada juga di hashtag logistik, teman-teman, yang banyak muncul adalah single image atau satu foto saja. Itu juga teman-teman bisa pakai. Ya, jadi kalau kita mau muncul banyak di hashtag logistik misalnya, teman-teman bisa banyak pakai single image atau foto aja, satu foto. Kemudian di hashtag bismania gitu ya, yang banyak muncul justru adalah video, teman-teman. Jadi disinilah kita perlu memperhatikan, kira-kira kita pengen bermain di pasar atau di hashtag yang mana, kemudian nanti baru teman-teman kita melihat kebiasaan konten apa yang dilihat orang di Instagram terkait dengan ini, teman-teman. Baru teman-teman menentukan buat kontennya pakai apa, gitu ya.
Jadi kalau teman-teman, oh misalnya kita pengen truck gitu ya, bermain truck, lebih banyak video, teman-teman akan buat video. Kalau misalnya, oh teman-teman pengen bermain di logistik misalnya gitu ya, karena orang yang mungkin mencari sesuatu yang sifatnya logistik, mungkin akan butuh truck gitu ya, maka teman-teman bisa berpikir, itu namanya reverse thinking, berpikir terbalik, saat orang misalnya searching tentang logistik, pengen lihat-lihat atau mempelajari sesuatu tentang logistik, bisa jadi dia butuh tracking kan gitu ya. Jadi itu teman-teman bisa juga pakai atau manfaatkan. Nah, baru teman-teman bisa membuat konten dengan, kalau gambar saya biasanya akan saranin pakai Canva, teman-teman. Di canva.com, saya yakin mungkin kebanyakan dari kita cukup banyak dan tidak asing dengan Canva gitu ya. Cuma kalau misalnya saya sedikit kasih lihat ke teman-teman, Canva itu seperti ini, kalau teman-teman udah login ya, tinggal login pakai email dan lain-lain, kemudian teman-teman bisa pakai pilih Instagram post tentunya. Kalau kita buat postingan Instagram, teman-teman bisa membuat, ya melihat template di sini ada banyak sekali template yang teman-teman bisa pakai yang gratis gitu ya. Teman-teman ya bebas mau masukin apa aja. Jadi ya teman-teman bisa nanti ya setting sendiri, artinya ya coba-coba sendiri ya maksud saya. Kalau teman-teman punya quotes, teman-teman bisa pakai seperti ini, teman-teman tinggal ganti gambarnya, nanti teman-teman bisa ganti quotes-nya gitu ya, teman-teman ganti logonya, teman-teman bisa tinggal download postingannya. Atau yang bentuknya mungkin animasi seperti ini juga lumayan banyak digemari teman-teman di Instagram. Jadi teman-teman bisa banyak ya coba-coba gitu ya dari Instagram di Canva, teman-teman. Jadi itu yang saya pribadi sarankan karena saya pribadi juga nggak terlalu banyak teman-teman pakai aplikasi seperti aplikasi desain ya seperti Photoshop, CorelDRAW karena itu agak susah dipelajarin terutama buat yang kita mobilitasnya tinggi teman-teman. Karena Canva ini bisa teman-teman pakai atau teman-teman buat dari HP sebetulnya. Itu kenapa mudah dipakai. Kemudian kalau misalnya pengen buat video teman-teman yang artinya kita rekam sendiri bukan kita rekam orang, saya merekomendasikan tools namanya BigFu, teman-teman. BigFu ini adalah aplikasi juga di HP, teman-teman bisa download free. Dan apa yang BigFu lakukan adalah teman-teman itu jadi kayak teleprompter namanya. Teleprompter itu kalau saya jelaskan ke teman-teman seperti ini, teman-teman. Ini BigFu namanya, teman-teman. Teleprompter itu kalau teman-teman pakai kamera gitu ya, teman-teman buka aplikasinya, teman-teman akan disuruh ketikin namanya script, teman-teman. Script atau teks yang ingin teman-teman ngomongkan di video. Jadi teman-teman nanti tinggalkan selfie, teman-teman klik tombol rekamnya, kemudian nanti akan ada teks yang teman-teman udah buat tadi akan muncul gerak sendiri. Jadi teman-teman tinggal baca script. Dan mata teman-teman itu di video bagus karena teman-teman langsung lihat kamera. Walaupun teman-teman sebenarnya baca teks yang teman-teman buat. Jadi ya ini kayak presenter-presenter gitu teman-teman. Jadi aplikasi BigView ini sangat bagus ya kalau teman-teman pengen buat, dan terutama kalau teman-teman bingung yang mau langsung ngomong live kan susah buat beberapa orang gitu ya. Jadi saya saranin pakai BigView ini, teman-teman bisa buat video ya mudah ya, karena teman-teman nggak perlu takut nanti salah ngomong apa atau banyak AE-AE-nya, maka teman-teman langsung baca skrip aja dengan aplikasi ini. Ini biasanya saya sarankan buat teman-teman yang agak bingung kalau teman-teman harus buat video. Kan susah ya buat video, tapi teman-teman bisa pakai dengan tools BigView ini. Nah, inti dari Instagram teman-teman harus teman-teman bisa diingat orang, sekali lagi, karena kita bermain membangun personal branding, teman-teman. Nah, cara agar diingat orang, sekali lagi teman-teman, bahwa kita harus menjadi atau punya manfaat buat orang. Kalau kita tidak bermanfaat buat seseorang, ya susah banget ya agar kita diingat, teman-teman. Itu kenapa sekali di Instagram kita harus mudah diingat orang, dan untuk menjadi mudah diingat orang, kita harus bermanfaat buat mereka. Itu poin utamanya. Oke? Nah, kita udah paham nih mencari ide, kita udah paham juga gimana cara membuat konten, mencari inspirasi konten gitu ya. Kemudian kalau nantinya kita udah buat kontennya, teman-teman, gimana cara postingan kita nantinya bisa dilihat banyak orang, teman-teman. Baru kita pelajarin salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan yang namanya hashtag di Instagram. Nah, hashtag di Instagram sebagai note saja, teman-teman, bahwa maksimal yang bisa kita pakai adalah 30 hashtag, teman-teman. Dan 30 hashtag ini banyak mitos yang ada di Instagram sendiri gitu ya. Yang saya lakukan riset dari Social Fresh 2014 bilang bahwa 7 hashtag katanya dari 30 yang bagus, teman-teman. Di tahun yang lain 2016 dari Track Maven mengatakan bahwa 9 hashtag kata yang bagus.
Di data clear 2017 justru ekstrim teman-teman bilang 2 hashtag aja. Itu yang paling bagus katanya. Tapi di tahun yang sama juga ada dari Agora Pulse menyebutkan bahwa 8 hashtag yang bagus. Dan yang paling terakhir, yang paling baru teman-teman 2018, Simply Measure mengatakan bahwa 11 hashtag yang paling optimal teman-teman. Nah dari sini sebetulnya kita bisa melihat bahwa ya tidak ada satu kesepakatan bersama dari banyak orang yang melakukan riset gitu ya tentang berapa jumlah hashtag yang paling bagus. Sehingga apa yang saya lakukan adalah dengan menggunakan namanya clustering hashtag teman-teman. Ini inti utamanya adalah kita mencoba banyak hashtag teman-teman. Nah, gimana cara skemanya terjadi gitu ya. Jadi clustering hashtag bicara tentang kita membuat grup-grup hashtag teman-teman, di mana masing-masing grup itu berisi 15 sampai 25 hashtag. Walaupun saya saranin mungkin kalau teman-teman nggak mau ribet 20 aja misalnya gitu ya. Setiap kali posting teman-teman pakai 20 hashtag, itu namanya satu grup teman-teman. Nah, gimana cara kerjanya? Saat teman-teman posting postingan pertama di Instagram, teman-teman akan pakai 20 hashtag gitu ya, yang kita namakan grup hashtag A. Jadi itu satu kumpulan, teman-teman. Nah, gimana cara risetnya? Habis ini saya jelaskan, teman-teman. Tapi saya mau teman-teman pahamin konsepnya dulu. Oke. Nah, saat postingan yang besok, teman-teman akan pakai 20 hashtag yang berbeda, teman-teman. Itu adalah kita pakai grup yang berbeda. Jadi ini yang teman-teman lakukan. Antar grup apakah boleh ada hashtag yang sama? Jawabannya boleh teman-teman, tetapi tidak boleh banyak. Kalau misalnya teman-teman pakai 20, biasanya 5 boleh sama, 15 harus beda teman-teman. Itu saran saya. Jadi 15 hashtag harus beda-beda di setiap grup gitu ya. Nah resikonya saat kita ganti hashtag cukup banyak teman-teman, bisa jadi tidak dapat impresi. Jadi nggak muncul. Jadi nggak dapetin orang baru yang lihat gitu ya. Bisa sering banget terjadi teman-teman. Tetapi teman-teman harus tetap lanjutin. Posting-postingan ketiga, teman-teman pakai grup hashtag C gitu ya. Kemudian dapat impresi misalnya. Teman-teman lanjut lagi posting-postingan keempat pakai grup hashtag D dan tidak dapat impresi. Nah, disinilah kondisi di mana kita yang terjadi di lapangan adalah saat kita sering pakai hashtag-hashtag gitu ya, coba-coba banyak hashtag, ada yang bagus, ada yang nggak bagus, ada yang bagus, ada yang nggak bagus. Itu wajar, teman-teman, biasa aja. Nah, clustering hashtag itu adalah saat teman-teman udah dapat yang bagus, teman-teman pakai lagi. Oke, jadi teman-teman udah pakai nih grup hashtag A di postingan pertama, teman-teman boleh lagi nih pakai hashtag yang sama, tetapi tidak boleh di postingan yang kedua. Jadi dia nggak boleh postingannya ke hashtag A terus teman-teman, B terus itu nggak boleh. Tapi misalnya A, B, C, D itu boleh teman-teman. Jadi tidak boleh repetitif, intinya seperti itu di Instagram ya. Nah, untuk postingan ke-6, teman-teman, kan kita udah posting postingan kedua dengan grup hashtag B dan jelek. Di postingan ke-6, teman-teman harus mengulangi lagi grup hashtag yang sudah jelek tadi, teman-teman. Karena bisa jadi saat teman-teman pakai pertama kali memang tidak bagus, dipakai kedua kali justru bagus, teman-teman. Ini sering banget orang yang saya perhatikan pengguna Instagram yang tidak melakukan ini. Kenapa? Karena yang sering dilakukan mereka nih postingan yang model ketiga, teman-teman. Mereka pakai postingan pertama bagus, teman-teman dia pakai lagi kedua kali nggak bagus, teman-teman. Jadi orang pernah pakai bagus, kok pakai kedua nggak bagus. Ini juga wajar terjadi, karena memang itu satu mata koin yang sama, teman-teman. Saat kita toss namanya koin, itu selalu ada probabilitas 50-50 kan. Jadi sama, saat kita posting jelek sekali, posting lagi sekali, siapa tahu bagus, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman udah posting 2 kali, berturut-turut, atau misalnya teman-teman udah coba 2 kali ya, satu grup yang sama, tapi tidak dapat impresi, maka teman-teman harus ganti secara total grup hashtag D. Teman-teman ganti grup hashtag E. Jadi poinnya kayak gitu, teman-teman. Jadi tujuan dari clustering apa sih? Tujuannya adalah agar teman-teman bisa menemukan grup hashtag mana sih yang memberikan impresi secara konsisten setiap kali teman-teman posting. Itu tujuan utamanya, teman-teman. Jadi inti dari clustering adalah teman-teman harus mencoba banyak hashtag agar teman-teman bisa bertumbuh. Poinnya di sana, teman-teman. Nah, cara risetnya terus gimana? Gitu ya. Cara risetnya simple, teman-teman. Cara riset setiap grup hashtag itu gini, teman-teman berangkat dari satu hashtag utama namanya, misalnya di sini kita pakainya truck gitu ya. Teman-teman akan lihat ada turunan tag namanya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa mengumpulkan hashtag terkaitnya adalah hashtag terkait, teman-teman. Teman-teman bisa cari sebanyak turunannya. Kemudian kumpulin aja tuh jadi 20, ya udah langsung pakai. Dari satu truk kan teman-teman. Kemudian teman-teman ganti nih hashtag utama lain misalnya otomotif, kumpulin lagi 20 yang lain teman-teman.
Misalnya hashtag utama lain logistik, teman-teman kumpul lagi 20 yang lain. Ini adalah jadi 3 grup, teman-teman. Grupnya truk, grupnya otomotif, grupnya logistik kan. Jadi teman-teman udah ketemu 3 grup hashtag. Teman-teman tinggal cari lagi satu grup lagi yang lain. Jadi 20, 20, 20 seperti itu. Nah ini cara risetnya simple, teman-teman nggak perlu perlu nggak kita melihat jumlah postnya. Untuk di awal teman-teman nggak perlu pusingin, pakai aja semua yang teman-teman lihat dulu untuk teman-teman testing dapat impresi apa enggak. Sebetulnya sesimpel ini teman-teman di Instagram. Nah kalau teman-teman sudah paham bahwa riset atau mencoba hashtag itu juga penting teman-teman, berikutnya adalah posting waktunya itu juga penting buat teman-teman perhatikan. Nah posting ini seperti apa? Teman-teman ada 2 pendekatan yang teman-teman bisa manfaatkan. Pertama adalah teman-teman bisa feeling atau mengira-ngira kira-kira kapan sih orang yang ingin yang kita target teman-teman. Misalnya teman-teman targetnya misalnya pebisnis gitu ya. Pebisnis kan mostly buka Instagram mungkin saat jam istirahat ya. Ya kebanyakan orang Indonesia yang bekerja tentu buka Instagram saat mereka istirahat. Jadi teman-teman postinglah di antara jam 12 jam 1 atau jam istirahat teman-teman atau pulang kerja gitu ya, jam 4, jam 5 seperti itu atau jam setelah maghrib misalnya. Ya saat orang udah bersantai gitu ya. Atau teman-teman bisa cek berdasarkan data, teman-teman bisa buka yang namanya insight. Kemudian teman-teman bisa klik bagian audience. Kemudian teman-teman scroll ke paling bawah, nanti ada yang namanya most active times, seperti yang ada di gambar. Teman-teman bisa posting di jam yang paling tinggi, teman-teman. Jadi saya biasanya posting di antara, karena itu mewakili jam ya, teman-teman yang bawah. 12A itu 12 tengah malam, 3A 3 subuh, 6A 6 pagi ya, 9A 9 pagi. Nah itu di follower saya, itu mulai aktif jam 9 pagi, teman-teman, sampai jam 9 malam. Jadi saya postingnya di antara jam itu. Nah, setiap akun teman-teman akan punya followers yang berbeda-beda. Itu kenapa saya nggak bisa rekomendasiin jam berapa yang paling bagus. Karena saya nggak tahu followers Anda aktif di jam berapa, seperti itu. Nah, teman-teman lah harus ngecek sendiri, gitu ya. Followers teman-teman aktifnya di jam berapa. Teman-teman harus posting di jam tersebut. Jadi itu terkait dengan jam post optimal, teman-teman. Berikutnya, kita akan belajar juga tentang caption. Jadi optimasi berikutnya adalah mengoptimasi caption, teman-teman. Caption harus mendeskripsikan isi postingannya, teman-teman. Jangan sampai postingannya apa, captionnya apa, nanti nggak jelas kan. Dan yang penting dari caption adalah teman-teman harus punya call to action atau ajakan bertindak yang jelas. Dan tipsnya teman-teman, jangan terlalu banyak menggunakan call to action atau ajakan bertindak karena buat orang bingung biasanya. Saran saya pakai 1 atau maksimum 3 teman-teman. Di salah satu postingan saya pernah cuma minta 1 hal teman-teman, bantu saya juga ya untuk membagikan informasi ini ke teman-teman yang lainnya. Dari postingan ini saya dapat hampir 16.000 share teman-teman. Hanya karena saya bilang 1 hal. Oke, nah kenapa saya bilang call to action itu banyak atau ajakan bertindak di Instagram itu banyak teman-teman yang bisa kita tulis di caption. Contohnya apa? Contoh ini teman-teman, mengajak minta like ya postingan ini, komen ya di bawah, share ya postingan ini, save ya postingan ini kalau bermanfaat, pastiin follow kita ya misalnya gitu-gitu. Cek di bio, cek link bio, cek story kita, cek highlight kita, hubungi nomor sekian, kunjungi website sekian, gabung juga di mana segala macam gitu ya. Yang poin adalah saking banyaknya teman-teman harus fokus gitu ya ke call to action apa yang teman-teman inginkan. Poinnya di sana, teman-teman. Jadi, teman-teman kira-kira bayangkan, kira-kira apa yang teman-teman pengen arahkan. Apakah lari ke WhatsApp teman-teman, ataukah suruh mereka direct message, gitu ya, ataukah teman-teman punya website, arahin ke website. Itu teman-teman harus jelas, dan jangan terlalu banyak taruh di setiap caption, teman-teman. Karena kalau terlalu banyak, mereka akan bingung. Kalau mereka bingung, biasanya mereka nggak akan ambil atau melakukan action pada ya apa yang teman-teman suruh. Karena terlalu banyak. Jadi, itu terkait dengan mengoptimasi caption, teman-teman. Baru berikutnya adalah yang teman-teman bisa lakukan adalah mengoptimasi komentar, atau biasa saya sebut sebagai menggoreng komentar, di mana optimasi ini sebetulnya teman-teman bisa lakukan karena Instagram itu adalah robot, teman-teman, dia bukan manusia. Dan robot itu cara kerjanya dia menghitung angka dan statistik gitu ya. Maka yang dihitung Instagram adalah interaksinya, teman-teman. Dan salah satu interaksi yang ada di Instagram yang bisa dilakukan berkali-kali adalah komentar, teman-teman. Yang bisa digoreng adalah komentar. Kenapa? Karena di Instagram kan ada 4 interaksi ya. Ada like itu cuma bisa sekali, teman-teman.
Share itu memang bisa berkali-kali, tapi langka sekali orang nge-share lebih dari sekali, teman-teman. Kemudian ada yang namanya save, teman-teman. Instagram bisa juga nge-save, dan nge-save itu cuma bisa sekali biasanya, nggak bisa berkali-kali. Nah, yang bisa berkali-kali berikutnya adalah komentar, teman-teman. Itu kenapa komentar penting. Nah, bayangkan, teman-teman, kalau ada 100 orang yang memberikan komentar di postingan kita, artinya ada 100 interaksi, itu Instagram. Gitu ya. Instagram bacanya, oh ada 100 interaksi nih, gitu ya. Nah, dengan kita menjawab masing-masing komentar 100 tadi, teman-teman, artinya ada 200 total komentar, di mana 100-nya kita, teman-teman. Nah, itu Instagram tetap bacanya 200. Nah, itu kenapa menggoreng komentar itu sering banget saya lakukan saat mengembangkan akun. Jadi kalau teman-teman perhatikan bisa ada komen saya tuh sampai ratusan, itu kalau dilihat perhatian benar-benar, padahal setengahnya itu berarti saya yang jawab. Ya karena itulah yang kita lakukan agar postingan kita dilihat sama Instagram, wah postingan ini kayaknya bagus nih, banyak orang yang berinteraksi, walaupun itu kita teman-teman, tapi Instagram nggak tahu gitu ya. Nah, Instagram tetap akan promosikan kita ke lebih banyak orang lagi. Jadi itu cara kerja Instagram, teman-teman. Dan ingat, menggoreng komentar itu tidak bisa, tidak wajib teman-teman lakukan, karena ini cuma bisa berlaku di 15-30 menit pertama saat postingan teman-teman di-post, itu doang. Di atas itu, biasanya di atas 30 menit, postingan itu biasanya udah bebas teman-teman mau jawab komentar atau enggak ada pengaruhnya sih. Jadi pengaruhnya cuma bisa di 15-30 menit pertama saja. Jadi itu terkait dengan optimasi komentar, teman-teman. Nah, ini semua tentang optimasi, teman-teman. Baru kita bicara berikutnya tentang profil bio, teman-teman. Jadi di bio, teman-teman, ada anatomi yang biasa kita kenal. Pertama, pastikan teman-teman menggunakan username yang mudah diingat. Itu dulu yang pertama, gitu ya. Kalau sudah teman-teman membuat username yang mudah diingat, berikutnya teman-teman menggunakan profil picture yang jelas, teman-teman. Dan sebisa mungkin manfaatkan story setiap hari. Kenapa story penting? Karena teman-teman, saat orang berkunjung ke sebuah profil Instagram dan teman-teman nggak dapat ring story-nya, itu seakan-akan orang yang lihat, teman-teman, itu merasa kayak aku Instagramnya kok kayaknya mati gitu ya. Karena kan latar belakang Instagram cuma putih gitu ya. Kalau teman-teman tidak pakai story, maka kan ring story-nya itu kan nggak ada. Nah, kalau ring story yang nggak ada, itu kayaknya agak-agak boring banget teman-teman Instagramnya. Makanya ring story itu penting sekali secara psikologis, gitu ya. Berikutnya gunakan nama yang jelas teman-teman di Instagram dan teman-teman bisa menambahkan kata kunci di sana. Kemudian juga menuliskan bio yang jelas tentang manfaat apa yang teman-teman bagikan di akun Instagram teman-teman. Kemudian juga memanfaatkan namanya highlight untuk showcase teman-teman. Kalau personal branding teman-teman bisa punya pencapaian, teman-teman punya achievement, portofolio atau testimonial gitu ya. Teman-teman bisa masukkan di highlight teman-teman. Jadi orang bisa lihat, oh Anda pernah jualan ini, jualan ini. Jadi kayak foto-foto sama orang atau unit gitu ya. Teman-teman bisa taruh di highlight seperti itu. Nah, yang spesifik buat teman-teman mungkin seperti ini gitu ya. Misalnya Nico Julius, pakar truk dan bus misalnya gitu ya. Konsultan kendaraan niaga misalnya gitu. Manfaatnya apa? Kalau kamu butuh saran untuk truk dan bus untuk bisnis Anda, klik link di bawah ini untuk konsultasi gratis misalnya gitu. Jadi ini contoh yang teman-teman bisa terapkan di akun Instagram teman-teman agar manfaatnya jelas, identitas teman-teman jelas, dan linknya juga arahnya jelas teman-teman. Langsung WhatsApp misalnya. Jadi ini contoh pengaplikasian ke teman-teman. Jadi sekali lagi ya, orang bisa cari Indonesia pakar truk dan bus gitu ya, atau pakar truk, pakar bus, itu teman-teman akan muncul gitu ya. Saat teman-teman pakai optimasi seperti ini. Jadi saya nggak tahu teman-teman bisa berkreasi sendiri gitu ya untuk ya menentukan kira-kira yang mana yang teman-teman mau manfaatkan gitu. Kemudian kalau teman-teman udah optimasi bionya nanti, baru kita belajar yang namanya Instagram followers loop teman-teman. Nah, Instagram followers loop bicara tentang kalau kita udah posting nanti rajin, terus kok postingan kita nggak bisa menjangkau atau kok akun kita nggak bertumbuh gitu ya. Nah, yang salah di mana? Ya biasanya ngeceknya di Instagram followers loop teman-teman. Jadi dari postingan teman-teman, itu yang pertama kita cek adalah jangkauannya. Apakah menjangkau orang baru? Kalau tidak menjangkau orang baru, ya nanti ya nggak ada perlu kita cek kan gitu ya. Apa yang mau kita cek kan munculnya ke orang-orang yang udah follow kita. Yang ada yang kita di-unfollow kan gitu. Karena orang yang udah lihat adalah orang yang udah follow kita. Jadi nggak mungkin dia follow kita lagi kan. Jadi kalau misalnya udah menjangkau orang baru, nanti saya akan ngasih lihat ke teman-teman, baru cek ada yang interaksi apa enggak.
Kalau udah ada interaksi, baru cek ada yang visit ke kita apa enggak. Dari yang visit, teman-teman, baru kita cek ada yang follow apa enggak. Baru orang yang follow bisa lihat postingan kita yang berikutnya, teman-teman. Jadi ini disebut dengan Instagram followers loop. Nah, berikutnya teman-teman, ada yang namanya troubleshooting. Ini adalah proses yang tadi, saya akan jelaskan secara detail. Kalau postingan teman-teman tidak mendapat jangkauan ke orang baru, maka fokus teman-teman pertama adalah mengoptimasi hashtagnya. Teman-teman perlu coba banyak hashtag gitu ya. Atau teman-teman bisa posting konsisten selama 2-3 bulan untuk mendapatkan impresi dari explore, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau dapatin impresi ke orang baru, ya ini yang teman-teman lakukan, gitu ya. Nah, yang berikutnya kalau mau udah dapat kawan ke orang baru, teman-teman, baru cek teman-teman, dapat interaksi nggak? Kalau konten bisa udah menjangkau orang baru dan dapat interaksi, baru teman-teman cek apa ada orang yang nge-like nggak, komen nggak, nge-share nggak, ada yang save nggak, gitu ya. Dan cara ngitungnya, kalau teman-teman memang mau ngitung, gitu ya. Engagement rate per postingan itu cara hitungnya adalah like plus comment plus save dibagi reach kali 100, teman-teman. Ini cara ngitung engagement rate. Engagement rate fungsinya buat apa sih? Fungsinya adalah agar postingan kita itu bagus nggak, disukain orang apa enggak. Biasanya angkanya kalau bisa ketemu di 10% itu bagus, teman-teman. Jadi yaitu kalau teman-teman mau spesifik ya, artinya teman-teman benar-benar mau mempelajarin dalam, walaupun nggak wajib teman-teman. Teman-teman kira-kira aja, oh ini ternyata yang lihat misalnya 1000 gitu ya, yang like misalnya 100, berarti kan kurang lebih 10%. Nah itu teman-teman bisa pakai sebagai tolak ukur gitu ya. Berikutnya, kalau misalnya interaksi teman-teman gitu ya tidak mencapai 5-10%, artinya postingan teman-teman kurang menarik gitu ya, maka nggak relevan teman-teman. Kalau nggak relevan bisa jadi karena secara visual tidak menarik, jadi teman-teman bisa perbaikin desainnya. Kemudian judulnya mungkin nggak menarik kalau teman-teman pakai tulisan di dalam konten, atau teman-teman bisa memperbaiki tampilan awalnya, intinya di sana kalau tidak ada interaksi teman-teman. Kalau misalnya sudah dapat interaksi, baru teman-teman cek ada yang visit apa enggak, ada yang berkunjung enggak, ada yang kepo enggak sama kita siapa, gitu ya. Nah, kalau misalnya profile visit ini, teman-teman ada rumusnya juga, yang namanya profile visit dibagi reach kali 100. Ini saya pribadi jarang hitung, teman-teman, karena saya biasanya follow nanti. Jadi saya pribadi memang jarang hitung profile visit, karena ya selama ada profile visit teman-teman dari orang yang berinteraksi, buat saya itu udah bagus. Tapi kalau misalnya kontennya tidak dapat profile visit, artinya konten tersebut tidak bermanfaat teman-teman. Bisa jadi tidak edukatif, tidak informatif, tidak seru teman-teman, atau tidak menginspirasi orang gitu ya, atau terlalu hard selling. Itu teman-teman harus perbaikin kontennya. Jadi ini yang teman-teman perlu lakukan terkait dengan profile visit. Dan yang berikutnya tentang follow, teman-teman. Kalau udah ada yang berkunjung, baru teman-teman perhatikan ada yang follow apa enggak. Nah ini biasanya saya perhatikan, follow dibagi dengan profile visit, teman-teman, orang yang berkunjung dikali 100. Nah kalau orang yang follow, teman-teman, ini cukup penting buat teman-teman lakukan gitu ya. Terutama buat awal-awal akun teman-teman baru mau dikembangkan, follow ini sangat penting buat diperhatikan. Dan idealnya teman-teman di angka 5-20% yang teman-teman harus perhatikan. Oke. Dan kalau misalnya tidak dapat follow teman-teman, artinya ada sesuatu yang salah pada bio-nya, highlight-nya, content feed-nya, teman-teman bisa coba-coba ubah-ubah gitu ya. Kalau sudah, Cek. Mas Niko sepertinya suaranya hilang. Jaringannya sepertinya terganggu ya sepertinya. Kalau di saya jaringannya ini tiba-tiba menghilang. Coba bantu rekan-rekan semua di luar sana. Coba bantu cross check ya apakah gambarnya sama atau tidak. Terputus ya? Betul. Oke, ternyata memang jaringannya terputus, hilang juga ya. Oke, thank you. Oke, Mas Niko sepertinya ini ya, sepertinya jaringannya terganggu. Nanti boleh boleh bantu untuk cross check lagi. Nanti kalau sudah ini saya coba cek dulu ya, suaranya sudah masuk atau tidak. Tapi sejauh ini kelihatannya di berbagai daerah jaringannya terganggu. Oke.
Oke ya, rekan-rekan semua tadi sudah disampaikan oleh Mas Niko kurang lebih terkait mengenai Instagram. Tadi sudah ceritakan juga engage-nya seperti apa, terus kemudian profil visitnya seperti apa, sampai ujung-ujungnya kita bisa menjualan. Jadi tadi yang diceritakan itu adalah lebih banyak ke prosesnya. Ujung-ujungnya memang adalah terkait mengenai jualan, oke ya. Jualannya tapi di sana prosesnya panjang di sana ya. Nah, itu ternyata yang membedakan dengan kita secara face to face dengan jualan menggunakan sosial media adalah tadi kita sudah bedah. Kalau kita mau masuk ke Instagram adalah itu yang harus dilakukan oleh rekan-rekan semua. Oke, nah sambil menunggu Mas Niko terhubung lagi bersama kita, coba sekarang boleh cek. Jadi rekan-rekan semua silakan boleh cek Instagramnya masing-masing. Oke. Apa yang dicek? Apakah sudah di akun profesional atau belum gitu ya. Nah, nanti Mas Niko kan sharing. Baiknya gimana? Apakah harus ada 2 akun atau tidak? Oke, coba ya kita panggil Mas Niko sudah terhubung lagi Yes. bersama kita atau belum? Mas Niko gimana? Oke. Yes, Mas Abid. Sudah ya. Mohon maaf, internetnya mendadak Down. mati. Mati. Oke, Oke. trouble-nya sama ya, Oke. kurang lebih kita pun sama, kurang lebih di Yes. sini sama gitu. Oke, Oke. Mas Niko boleh dilanjutkan lagi. Silakan Oke. Mas Niko. Oke, teman-teman. Mungkin saya agak ulangin sedikit tentang follow tadi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah dapatin orang yang berkunjung, kalau orang yang berkunjung, maka teman-teman cek ada yang follow apa enggak. Jadi idealnya sekali lagi, misalnya ada 100 yang berkunjung, teman-teman, dari postingan kita, idealnya tuh 5 follow. Biasanya gitu. Kalau postingan teman-teman tuh bermanfaat. Kalau misalnya di bawah dari 5%, dari 100 yang berkunjung nggak ada yang follow, teman-teman, artinya yang salah tadi ya, bisa jadi bionya kurang menarik, highlightnya nggak ada, mungkin konten feed-nya kurang bagus, misalnya gitu ya. Jadi teman-teman mulai ubah-ubah tuh, bionya diubah, misalnya highlight-nya diganti, misalnya testimonial lebih banyak, pencapaian lebih banyak, teman-teman aktivitas waktu teman-teman deal kayak gimana gitu ya, itu juga boleh teman-teman pakai di highlight-nya. Kemudian di content feed-nya mungkin lebih profesional, lebih rapi, lebih bagus, desainnya itu juga bagus, teman-teman. Bisa dicoba. Intinya teman-teman perlu coba banyak di yang 3 hal ini aja. Cek di bio-nya, highlight-nya, atau content feed-nya. Itu kalau teman-teman nggak ada yang follow, tapi udah ada yang visit ya. Tapi kalau belum ada yang visit, sekali lagi cek ada interaksinya apa enggak. Kalau misalnya ada interaksinya, baru teman-teman cek sebelumnya menjangkau orang baru apa enggak. Jadi ini proses yang teman-teman perlu pahamin baik-baik. Yang nanti nggak tahu ya, teman-teman mungkin dapat share presentasinya. Saya udah kasih juga gitu ya, kalau teman-teman mau pelajarin secara sendiri gitu ya. Nah, baru berikutnya tentang KPI, teman-teman. KPI atau Key Performance Indicator yang penting buat teman-teman pahamin adalah, buat saya sendiri, biasanya saya akan perhatikan 5 hal, teman-teman. Pertama adalah jangkauannya. Nah, jangkauan ini di mana sih lihatnya? Nah, menjangkau orang baru tuh gimana idealnya? Teman-teman cek yang persentase yang saya kasih panah merah, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada persentase di atas dari 20%, itu artinya postingannya sudah menjangkau orang baru, teman-teman. Kalau persentase yang saya kasih panah merah itu kecil, yaitu 1%, 2%, artinya itu 90% orang masih gitu ya, yang lihat adalah ya followersnya teman-teman sendiri gitu ya. Itu artinya tidak menjangkau orang baru kan. Karena kalau menjangkau orang baru, persentasenya minimal teman-teman 20%. Oke, itu baru tercapai jangkauannya. Berarti menjangkau orang baru. Artinya teman-teman udah bagus nih optimasi hashtagnya, optimasi explore-nya, kontennya bagus karena orang viral, maksudnya orang share gitu ya, viral gitu-gitu. Nah, itu pertama yang teman-teman cek. Kemudian baru cek teman-teman, kalau udah di atas 20%, teman-teman cek interaksinya. Seperti apa like-nya, komennya, save-nya, share-nya. Teman-teman lihat ada nggak? Kalau saya bisa perhatikan cuma 2 sih, teman-teman. Saya nggak perhatiin like, saya nggak perhatiin komen, saya biasanya perhatiin cuma share dan save. Karena orang yang nge-share atau orang yang save biasanya nge-like, teman-teman. Jadi saya biasanya cuma ngecek save-nya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah ada orang yang nge-save, artinya postingan kita bermanfaat buat seseorang, makanya dia simpan postingan kita agar bisa dilihat lagi, gitu ya. Maka baru cek teman-teman berikutnya, ada yang berkunjung apa enggak profile visit yang tadi kita udah bicarain. Kalau ada yang berkunjung, teman-teman baru cek ada yang follow, ada yang klik apa enggak, kalau klik ke link gitu ya, atau orang yang follow, teman-teman. Karena orang yang berkunjung ke ke feed-nya kita atau ngepo Instagram kita kan cuma pilihannya 2, dia follow atau dia klik WhatsApp kita misalnya. Jadi itulah 5 KPI yang teman-teman bisa ukur gitu ya dari setiap
postingan teman-teman di Instagram. Apakah itu baik meningkatkan awareness kita untuk personal branding, yaitu follow-nya. Kalau teman-teman mau cek berdasarkan tingkat lead untuk misalnya Instagram untuk bisa menghasilkan penjualan, teman-teman perhatikan website kliknya. Website klik itu gimana cara ngakalinnya, teman-teman? Ngakalinnya adalah dari bio tadi. Kalau misalnya teman-teman bilang konsultasi gratis, kalau konsultasi gratis kebutuhan truk atau bismu, hubungin nomor sekian. Bukan hubungin nomornya susah kan teman-teman, suruh aja klik link di sini. Nah, link teman-teman itu adalah link ke WhatsApp. Itu yang saya saranin. Jadi teman-teman bisa mencoba menawarkan banyak hal gitu ya. Saya nggak tahu apa yang bisa ditawarkan, apakah konsultasi, apakah yang lain gitu ya. Terkait dengan truk, teman-teman bisa coba-coba sendiri gitu ya. Yang intinya lah lariin ke website klik kalau misalnya larinya ke WhatsApp, teman-teman. Itulah cara kita bangun personal brand di Instagram gitu ya, bisa mendapatkan audiens baru, teman-teman bisa juga mendapatkan prospek dari Instagram. Jadi ini yang bisa saya sharingkan teman-teman terkait dengan optimasi Instagram untuk personal branding. Semoga bermanfaat dan mungkin kita masuk ke tanya jawab sedikit kali ya.